Cerita Alkitab anak-anak hari ini berjudul Patung Nebukadnezar. Ayat hafalannya terdapat di dalam Daniel 2 ayat 23. Tuhan memberkati Daniel dan teman-temannya. Dia memberi mereka kebijaksanaan untuk memahami tugas yang paling sulit. Raja sendiri menguji mereka di akhir pelatihan 3 tahun mereka, dan dia senang. Mereka 10 kali lebih baik dalam segala hal daripada semua orang bijak di kerajaan itu. Raja Nebukadnezar dan orang Babel menyembah berhala. Mereka membuat berhala dari kayu dan batu. Mereka percaya bahwa mimpi mereka adalah pesan dari dewa-dewa mereka. Suatu malam, Raja Nebukadnezar bermimpi. Ketika dia bangun keesokan paginya, dia sangat terganggu. Dia tahu dia telah bermimpi tentang sesuatu yang penting, tetapi dia kesal karena dia tidak dapat mengingat mimpi itu. Raja Nebukadnezar memanggil orang-orang yang paling bijaksana. Aku bermimpi tadi malam. Kata raja. Katakan padaku, apa artinya? Tapi kami tidak tahu apa yang kau mimpikan. Jawab mereka. Ceritakanlah mimpimu kepada kami, maka kami bisa memberitahumu apa artinya. Jika tidak, bagaimana kami bisa mengartikannya? Raja Nebukadnezar menjadi sangat marah. Jika engkau benar-benar orang paling bijak di Babel, engkau akan tahu apa mimpiku. Kata Raja Nebukadnezar. 2 kali orang-orang bijak itu bertanya tentang mimpinya, tetapi raja tidak dapat mengingatnya. Dia menjadi sangat marah sehingga dia memerintahkan agar semua orang bijaksana di kerajaan Babel dibunuh. Daniel dan teman-temannya tidak termasuk di antara orang-orang yang dipanggil menghadap raja, tetapi mereka termasuk orang-orang yang akan dibunuh. Ketika mereka mendengarnya, Daniel berbicara kepada Ariok, pemimpin pengawal raja. Daniel meminta Ariok untuk menjelaskan apa yang terjadi. Kemudian Daniel menghadap raja. Dia meminta waktu kepada Raja Nebukadnezar untuk mengetahui mimpi itu dan apa artinya. Daniel dan teman-temannya menghabiskan malam itu dengan berdoa. Saat mereka berdoa, Tuhan memberi Daniel sebuah penglihatan. Dia menunjukkan mimpi raja kepada Daniel dan memberitahu artinya kepada Daniel. Keesokan paginya, Daniel bergegas pergi ke istana Nebukadnezar. Dia memberitahu raja tepat seperti apa yang dia lihat. Sebuah patung besar dengan kepala dari emas tua, dada dan lengan dari perak, perut dan pinggang dari tembaga, paha dari besi, dan kakinya dari besi bercampur tanah liat. Kemudian sebuah batu dari surga jatuh dan menghancurkan kakinya yang dari besi dan tanah liat itu. Seluruh patung roboh dan hancur. Lalu Daniel menjelaskan artinya kepada Nebukadnezar. Mimpi itu meramalkan masa depan. Raja Nebukadnezar adalah raja yang kuat, tetapi suatu hari nanti kerajaannya akan jatuh. Raja dari negeri lain akan mengambil alih kerajaannya. Dan nantinya masih ada kerajaan lain yang akan mengambil alih. Setiap kerajaan yang berkuasa akan semakin lemah. Pada akhirnya, Tuhan akan mendirikan kerajaannya. Kerajaan yang tidak akan pernah berakhir. Tak satu pun dari orang-orang bijaksana penyembah berhala yang mampu menceritakan mimpinya kepada raja. Hanya Tuhan yang disembah Daniel yang bisa melakukan itu. Tuhanmu adalah Tuhan yang benar, kata Nebukadnezar kepada Daniel. Akhirnya, raja mengangkat Daniel menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Dalam posisi ini, Daniel dapat membantu orang lain untuk mengetahui tentang Tuhan Allah di surga. Dari semua orang bijaksana di Babel, hanya Daniel dan teman-temannya yang meminta bantuan Tuhan. Tuhan mendengar mereka
dan dia memberitahu mereka semua yang perlu mereka ketahui. Pelajaran yang kita dapatkan dari cerita Alkitab anak-anak kali ini adalah, aku melayani Tuhan ketika aku membantu orang yang membutuhkan.